Shalom teman-teman, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara onsite, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara online, kalian dapat mengakses YouTube channel NDC Youth. Ibadah NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Eiffel Tower lantai 8. Dan ibadah NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar kaca atau yang ada di kursi depan kalian. Sekian di minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom teman-teman, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang sekali bisa kembali menyambut teman-teman pada ibadah online sore hari ini. Seminggu yang baru telah kita lalui bersama dengan Tuhan, dan mungkin gak semuanya indah, tapi aku begitu yakin dan percaya bahwa sekalipun dalam kesulitan, kita tahu kita punya pengharapan yang besar dalam Tuhan, amin. Oleh sebab itu, sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh melihat penyertaan Tuhan yang gak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa lewat penyembahan kami. Kami rindu Tuhan melalui setiap penyembahan yang kami berikan, nama Tuhan boleh semakin ditinggikan dan hati Tuhan saja yang disenangkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah, yang percaya boleh kita sama-sama katakan, amin. Datang ke hadirat-Mu Tuhan, bawa setiap pengharapan kami. Bagai wanita yang merindukan satu jemahan yang menyembuhkan, demikian hatiku meyakini kuat kuasa-Mu Tuhan. Bagai wanita yang merindukan satu jamahan yang menyembuhkan, demikian hatiku meyakini kuat kuasa-Mu Tuhan. Ku berseru karena ku percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap hati yang sungguh berharap. Benar Tuhan, kami mau selalu percaya Bapa. Kami punya pengharapan yang besar di dalam Engkau. Mari kita sama-sama nyatakan kembali. Bagai wanita yang merindukan satu jamahan yang menyembuhkan, demikian hatiku meyakini kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berseru
kerinduan hati kami Bapa. Segala kesulitan dalam hidup kami, segala sakit penyakit kami Bapa, kami boleh bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, kami boleh selalu berharap pada Tuhan. Kami boleh selalu punya percaya yang besar dalam Engkau Bapa. Mari teman-teman, dengan lebih sungguh lagi kita mau sama-sama nyanyikan. Kami berseru Tuhan, ku berseru karena ku percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap hati yang sungguh berharap. Ku berseru karena ku percaya bahwa hanya Kau yang sanggup Tuhan, Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan setiap hati yang sungguh berharap, menyembuhkan, memulihkan setiap hati yang sungguh berharap. Mari teman-teman, sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Katakan, kami berserah Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami, segala pergumulan hidup kami Bapa, segala kesulitan yang kami alami Bapa, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah Tuhan. Oh, ini hati kami Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa hanya dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebab kami percaya pengharapan kami Tuhan, pengharapan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami bawa ke tangan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah hadir dalam pujian dan penyembahan, kami percaya Tuhan, Engkau siap untuk memberkati setiap kami. Kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan, biarkan Engkau yang berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Welcome back to NDC Youth Online Service. Ya, sekali lagi saya selalu bilang, saya selalu happy kalau bisa punya kesempatan untuk sharing buat teman-teman semua. Dan hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru. Tanpa terasa teman-teman ya, 3 bulan lagi mungkin kita akan melewati tahun 2022. Cepat ya. Oke, karena di bulan yang baru tentunya kita punya tema yang baru nih. Nah, tema besar bulanan kita adalah Growing Big People, atau menumbuhkan orang-orang besar. Waduh, ini tema yang sangat luar biasa ya teman-teman. Kita mau sama-sama belajar. Dan langsung aja di bagian yang pertama ini, judul materi saya adalah How to Bring Out the Best in People. How to Bring Out the Best in People. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan buat setiap kita. Teman-teman percaya nggak kalau saya bilang bahwa setiap kita tuh punya kemampuan, setiap kita punya keahlian
apapun, untuk melakukan apapun. Ya, contohnya mungkin di sini ada yang bisa masak, ada yang nggak bisa masak. Tapi kalau kita bilang mau belajar, bisa nggak? Bisa. Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi deh, misalnya mengemudikan pesawat terbang. Ya, orang-orang khusus. Tapi kalau mau belajar, bisa nggak? Bisa. Jadi setiap kita tuh punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Tapi ada satu hal yang kita mesti pegang nih teman-teman ya. Sebelum kita mulai dari poin-poin yang akan saya bagikan, kita ngeliat di dalam satu ayat ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Saya bacain buat teman-teman, ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga. Kalau kita ngeliat dari terjemahan Good News Bible atau Good News Translation, dibilang ini, there are different abilities to perform service, but the same God gives ability to all for their particular service. Jadi kita nggak boleh lupa nih, kita percaya setiap kita mampu melakukan segala sesuatu. Tapi kita nggak boleh lupa, Tuhan yang kasih semuanya. Jadi hari ini teman-teman, apapun yang bisa kalian lakukan hari ini, setiap keahlian kalian, kemampuan kalian, semua datangnya dari Tuhan. Nah, kita mau belajar sekarang, how to bring the best in people. Bagaimana kita mengeluarkan, memaksimalkan setiap potensi hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita nih. Jadi kita akan bicara tentang mengenai dampak, influence buat orang-orang sekitar kita. Bagaimana mereka bisa merasakan dampak kita bisa menjadi terang bagi mereka, khususnya supaya mereka semua boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam rencana Tuhan. How to bring out the best in people. Poin yang pertama, langsung aja. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah accept their shape completely. Ya. Sebelum saya mulai, saya mau jelasin shape. Shape itu apa sih? Shape itu singkatan nih teman-teman. S-nya adalah spiritual gift, karunia rohani. Ya, karunia-karunia rohani. H-nya itu heart, hati. Ya, bicara tentang motivasi, passion, apa sih yang menggerakkan kita ya. Lalu A-nya abilities, kemampuan, keahlian kita, macam-macam ya. Kita punya keahlian macam-macam. Dan personality kita, kepribadian, ada di antara kita yang lebih senang diem, ada yang lebih ceria dan sebagainya. Lalu E-nya tuh experience. Setiap kita punya pengalaman, background yang beda-beda. Nah, yang pertama ini bagaimana kita bisa mengeluarkan, memaksimalkan versi yang terbaik dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Termasuk mungkin diri kita. Kita harus mengenali, menerima shape mereka masing-masing. Karena setiap orang unik. Kita baca ayatnya sama-sama teman-teman di dalam Efesus 2 ayat 10. Saya akan bacakan buat kalian semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lihat, ayat ini bilang ini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Spesial, unik, khusus, dengan shape masing-masing. Untuk melakukan pekerjaan yang spesial juga yang Tuhan udah siapin. Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengeluarkan versi yang terbaik. Kita mesti menerima, mengenali, accept their shape completely. Nah, teman-teman, di dalam shape tadi, ketika kita bergerak di dalam shape itu, cenderung waktu kita bergerak dalam shape itu, kita akan menjadi maksimal. Ya, kita akan lebih excited, kita akan bertumbuh, kita akan merasa penuh, maksimal. Tetapi sebaliknya ketika kita melakukan satu pekerjaan di luar shape kita, mungkin kita akan mengalami kecenderungan apa? Stres. Ya, aduh ini bukan bidang gua kayaknya ya. Kita bisa depresi. Mungkin juga banyak yang gagal. Kenapa? Karena bukan shape-nya mereka. Jadi kita belajar di poin yang pertama ini teman-teman, betapa pentingnya shape. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang berpikir, aduh saya bukan pemimpin ya, saya bukan di dalam organisasi. Tapi kita belajar sekali lagi, buat diri kita sendiri juga, kita mengenali siapa kita, dari shape kita bisa maksimal. Nah buat teman-teman ya di gereja kita, untuk kita bisa belajar shape, ada di dalam kelas M3 ya, untuk teman-teman yang mau belajar bisa ikutin dulu M1 dan M2. Ya, kadang-kadang setiap kita juga gini, aduh saya nggak mau temenan sama dia orangnya rame banget, atau dia orangnya diem banget. Itu personality-nya dia, itu shape-nya dia. Aduh, saya nggak suka kalau ketemu dia tuh ngomongnya bahasa itu dulu. Itu heart-nya dia, passion-nya dia, yang memotivasi dia. Jadi kalau kita udah kenalin shape orang, kita bisa terima orang loh. Kita tahu, oh itu shape-nya dia ya. Oh itu sesuatu yang disukai. Nah kebanyakan kita, makanya ini penting teman-teman. Bagaimana kita bisa memaksimalkan teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita aja nggak bisa mengenali dulu, kita nggak ngerti nih bahwa setiap orang tuh unik, khusus Tuhan ciptakan.
Itu yang pertama ya, supaya kita bisa menjadi berkat. Ya, saya punya cerita satu kali, saya punya teman seorang soundman ya, dia minta untuk jadi WL. Singkat cerita dia dapetin kesempatan itu teman-teman, dan dia lakukan. Setelah dilakukan, ya udah, karena memang bukan bidangnya, akhirnya dia bilang, udah deh saya nggak jadi WL lagi. Ya akhirnya dia mundur. Memang kita tahu shape-nya dia, kemampuan bernyanyinya, kemampuan berbicara depan banyak orang. Seperti yang saya bilang, mungkin kalau kita belajar bisa. Tapi shape-nya, kalau kita lakukan itu, di dalam shape kita akan maksimal. Ya teman-teman, how to bring the best in people yang pertama. Kita mesti accept their shape completely. Yang kedua teman-teman. Yang kedua adalah trust them with increasing responsibility. Percaya mereka dengan kasih tanggung jawab. Di dalam Lukas 16 ayat 10 saya bacain buat teman-teman semua. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Buat setiap kita para pemimpin dimanapun, di dalam pelayanan, di sekolah mungkin kita membawahi kelas, organisasi, di kampus juga mungkin, dimanapun, di komunitas. Kadang-kadang kita bilang percaya sama mereka, orang-orang yang kita bawahi, tapi kita nggak kasih mereka tanggung jawab. Ya. Banyak pemimpin juga lakukan hal yang sama. Kita bilang, kita percaya kamu punya potensi, kita percaya kamu bisa maksimal, tapi kita nggak pernah kasih tanggung jawab. Bagaimana dia bisa memaksimalkan, dia bisa keluarkan versi yang terbaik dari diri mereka. Nah, di dalam percaya artinya apa? Kita kasih mereka kesempatan. Yang pertama untuk berkembang. Ya, kita kasih kesempatan mereka untuk berkembang, untuk menunjukkan bahwa dia bisa. Karena ketika kita kasih kesempatan khususnya dalam shape-nya, dia bilang, ternyata saya bisa ya. Ya memang bisa. Dan kita juga gak boleh lupa, kita mesti kasih mereka, percaya mereka kesempatan untuk salah juga. Untuk jatuh mungkin. Kesempatan untuk to fail. Ya. Ruang untuk salah. Ruang untuk belajar. Contoh teman-teman deh, kita semua waktu kita belajar main sepeda. Siapa yang belum pernah jatuh di sini? Mungkin hampir semua di antara kita udah pernah jatuh, ya. Yang belum pernah jatuh, hidup lu kurang seru ya kayaknya. Terus apalagi kalau kita mau belajar berenang nih, siapa di sini yang belum pernah ketelan air kolam renang? Siapa coba? Hampir semua mungkin, ya. Bahkan orang yang udah bisa berenang pun masih bisa ketelan. Jadi ini bicara tentang apa? Bicara tentang mempercayakan untuk kasih kesempatan, ruang untuk gagal, ada ruang untuk salah juga, dan di situ untuk kesempatan untuk belajar. Karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kegagalan adalah salah satu jalan kita belajar bagaimana caranya kita berhasil. Ya, teman-teman bisa ngeliat di internet, bisa ngeliat di YouTube ya, video success story orang-orang yang sukses. Mereka punya pengalaman kegagalan. Dan di minggu lalu buat teman-teman yang hadir onsite, saya diberkati sekali ya dengan CDC dari Museum of Toys, dan dia berkata bahwa dia mulai pun dari kegagalan. Kita belajar ya teman-teman, untuk kita bisa memaksimalkan orang-orang di sekeliling kita, kita pertama-tama harus percaya kepada mereka. Sekali lagi ya teman-teman, mungkin kalian berpikir, aduh kak, aku bukan pemimpin, aku gak terlibat apapun di organisasi. Ini bukan cuma bicara tentang pemimpin teman-teman, ini bicara tentang kita berdampak, influence buat sekeliling kita. Kalau teman-teman percaya, teman saya juga bisa dipakai Tuhan. Kalau saya bisa dipakai Tuhan, saya bisa punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Saya percaya teman kita juga bisa. Caranya gimana? Ajak mereka untuk mengenali tanggung jawab mereka yang baru untuk beribadah kepada Tuhan. Ajar mereka untuk melayani Tuhan. Kasih mereka. Nah, saya berdoa teman-teman, supaya kita dipakai Tuhan untuk meningkatkan, memaksimalkan orang-orang di sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri. Lewat poin yang kedua ini, percaya mereka dengan kasih tanggung jawab. Dan di dalam kasih tanggung jawab, mereka bisa berkembang, bisa juga salah. Kita kasih mereka kesempatan. Nah, ini yang kedua teman-teman. Jangan lupa teman-teman bisa lihat ya, video success story. Ini bisa membuat kita lebih belajar, mengucap syukur. Poin yang ketiga yang terakhir, how to bring the best in people. Yang ketiga, speak to build up, not to harm. Saya bacain ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya akan bacain di dalam Good News Bible Translation ya. Dibilang ini, do not use harmful words, but only helpful words.
The kind that build up and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. Di sini dibilang ini, don't use harmful words, tapi helpful words. Saya menyelidiki kata harmful ini artinya berbahaya, teman-teman ya. Bukan cuma kalau di Alkitab terjemahan baru ini kita bilang perkataan kotor, kita pikir oh ngomong jorok kali ya, kasar. Bukan, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris bilang harmful ini kata-kata yang membahayakan. Walaupun nggak kotor, tapi kalau menyakiti, mungkin kasar, nada tinggi, keras, itu juga sama, harmful. Ini bicara tentang sifat yang merusak, sifatnya menyakiti, berbahaya banget. Tapi kita diajarkan untuk menggunakan helpful words. Bagaimana kita bisa memaksimalkan orang-orang di sekeliling kita. Kita mesti ketika mereka salah, kita mesti berbicara untuk membangun, bukan dengan kata-kata yang kasar untuk menjatuhkan. Dulu teman-teman ya, waktu saya belum mengerti banyak tentang hal ini, ketika ada orang-orang yang salah nih, kayaknya nafsu nih kita, tinggal diomelin, tinggal dimaki-maki. Apalagi kalau kita punya jabatan, gampang, gak usah kasih pelayanan, coret aja. Padahal teman-teman kita diajarin hari ini, growing big people. Kalau kita mau jadi maksimal buat orang lain, kita diajarin untuk mengeluarkan kata-kata yang membangun. Ya, kata-kata yang bisa memberkati mereka. Helpful words itu kayak apa sih teman-teman? Ya, ini bicara tentang apa? Kita bukan cuma kasih tahu dia salah, tapi helpful words ini kita kasih tahu step-stepsnya, langkah-langkahnya. Yang seharusnya kamu lakukan tuh ini loh, ya. Yang benar tuh kayak gini. Kamu harusnya nggak kayak gitu, ya. Besok jangan lakukan lagi. Terus kasih tahu juga kalau kamu perlu sharing, perlu pertolongan, pertanyaan, yuk tanya-tanya. Jadi kita nggak dengan kata-kata yang kasar, merusak. Itu berbahaya teman-teman. Ketika kita mau memaksimalkan orang-orang di sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri teman-teman. Siapa di sini yang sering bilang gini sama diri sendiri? Aduh bodoh banget. Aduh saya jelek banget. Aduh kok lu jelek banget. Siapa? Sama teman-teman. Ya ketika kalian mengeluarkan kata-kata itu merusak, berbahaya buat dirimu sendiri. Boro-boro kita bisa memaksimalkan orang-orang di sekeliling kita. Kita pun gak bisa memaksimalkan diri kita kalau kita terus-terus ngomongin hal itu. Teman-teman juga bisa search ya di videonya. Saya sempat nonton satu video eksperimen. Ada seorang wanita, dia masak nasi. Lalu dia taruh di 2 wadah ya. Wadah terus ditutup sama dia. Ya dari 2 wadah itu nasi yang A diucapkan kata-kata yang harmful, kasar, keras ya. Lalu nasi yang kedua ini, di tempat yang kedua dia ucapkan kata-kata positif, kasih ya, cinta ya. Dan belum dicoba sih, tapi saya ngeliat di video itu, eksperimen itu nasi yang diucapkan kata-kata kasar ya, itu cepet jamuran loh, hitam-hitam gitu. Rusak lah, mudah rusak. Tapi yang diucapkan kasih, kata-kata yang positif, nasinya masih bagus, sama sekali nggak ada jamur sama sekali. Jujur saya belum coba, ya kita mungkin bisa coba. Tapi saya percaya ini satu eksperimen yang dicoba. Ya saya juga pernah dengar ada eksperimen yang lain. Tapi mungkin ini ada efeknya teman-teman. Ada yang juga speak ke air, punya gelombang-gelombang tertentu. Dan saya percaya teman-teman ya, firman Tuhan juga punya maksud untuk mengingatkan setiap kita. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang kasar, harmful, menyakiti, sifatnya berbahaya. Tapi pakailah kata-kata yang membangun. Karena ketika kita pakai kata-kata yang positif, membangun, orang-orang yang dengerin itu akan mendapatkan kebaikan. Akan terbangun. Hari ini teman-teman, dari sharing saya yang simple ini, dari bagian yang pertama, dari tema besar kita, Growing Big People, saya berdoa supaya setiap kita bisa punya dampak, influence buat sekeliling kita. Gak cuma tentang pemimpin, tapi setiap kita walaupun kau gak ada di organisasi, kita mau. Kita mengenali shape mereka masing-masing. Kita mengenali shape kita juga. Lalu apa? Kita percaya mereka juga bisa. Kita percaya kita juga bisa. Dengan apa? Kita menerima tanggung jawab. Kita kasih mereka tanggung jawab. Lalu yang ketiga, kita mulai mengeluarkan kata-kata yang membangun bagi mereka. Saya berdoa dengan seperti ini, Tuhan bisa pakai kita. Kita bisa mengeluarkan versi yang terbaik. Bukan cuma kita sendiri, tapi buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan buat sharing yang sederhana, yang singkat sore hari ini. Kami percaya Tuhan di bulan ini Tuhan mau ajar kami supaya kami boleh jadi berkat di sekeliling kami. Biarkan ya Bapa kami belajar hari ini untuk kami mengenali shape orang-orang di sekeliling kami. Seringkali
Kami nggak bisa bergaul, kami seringkali mudah marah dengan orang-orang di sekeliling kami. Ternyata mungkin kami belum mengenali shape mereka. Dan biarkan kami juga boleh mengenali shape kami masing-masing. Dan kami berdoa juga Tuhan supaya kami boleh percaya kepada setiap orang-orang yang di sekeliling kami. Entah kami sebagai pemimpin ataupun bukan. Kami boleh percaya kepada setiap orang, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka juga bisa dipakai Tuhan. Mereka juga bisa melayani Tuhan. Untuk mengalami Tuhan. Dan kami juga belajar Tuhan, berdoa supaya kami boleh mulai sekarang menggunakan kata-kata yang positif untuk membangun. Bukan cuma bagi orang lain, tetapi buat diri kami sendiri juga. Terima kasih ya Bapak sekali lagi buat sore hari ini, kau luar biasa. Biarkan Engkau yang terus beracara di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you semuanya guys. Happy weekend. God bless you.